Penampilanmu aja kayak gini, baju sobek, narik becak, masih miskin aja. Lihat nih aku naik mobil Pajero bersama pacarku. Ucap mantan istri Dimas yang memamerkan mobil milik pacarnya. Sebelum cerita ini dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel Dila Story bisa berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Siang itu matahari begitu terik. Jalanan kota ramai oleh suara klakson, deru kendaraan, dan aktivitas orang-orang yang bergegas menuju tujuan mereka. Di salah satu sudut kota, seorang pria berpakaian lusuh dengan keringat membasahi punggung bajunya sedang mengayuh becak pelan, menyusuri trotoar yang sempit. Dialah Dimas. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyimpan banyak cerita. Setiap kayuhan terasa seperti beban masa lalu yang berat. Dimas bukan tukang becak biasa. Ia punya masa lalu yang tidak diketahui siapapun di sekitar situ. Tapi semua itu ia simpan rapat-rapat. Di sisi lain jalan, seorang wanita berjalan anggun dengan gaun mewah dan sepatu hak tinggi. Di sampingnya, seorang pria berdiri tegap dengan kunci mobil yang tergantung di jari. Keduanya tampak tertawa lebar sambil menunjukkan sesuatu di ponsel mereka. Dimas memperlambat becaknya ketika melihat mereka. Matanya membulat, napasnya tercekat. Eka. Nama itu meluncur perlahan dari bibir Dimas. Ya, wanita itu adalah Eka, mantan istrinya. Wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati, namun meninggalkannya ketika ia sedang jatuh. Dan pria di sampingnya bukan orang asing. Dimas mengenal wajah itu. Fahri, pria yang dulunya berselingkuh dengan Eka di belakang punggungnya sendiri. Eka tertawa keras, lalu pandangannya tertuju pada Dimas. Lalu tawa itu berhenti. Matanya menyipit, alisnya terangkat tinggi. Itu Dimas bukan sih? Fahri ikut menoleh. Mereka saling pandang sejenak, lalu tertawa bersamaan. Astaga, beneran? Dia jadi tukang becak sekarang? Langkah kaki mereka mengarah langsung ke Dimas yang baru saja menepi. Wah, Dimas. Lama nggak ketemu, ujar Fahri dengan nada penuh sindiran. Gimana rasanya jadi rakyat jelata? Eka menatap dari atas ke bawah, lalu tertawa kecil sambil menutup mulutnya anggun. Ya ampun, baju kamu itu sobek ya? Keringatnya nyampe ke leher. Aduh, pantes aja kamu nggak aku pertahanin dulu. Dimas menatap mereka tanpa berkata. Hatinya bergemuruh, tapi wajahnya tetap datar. Naik becak sekarang. Dim? Keren ya? Total daungrade dari mobil ke sepeda 3 roda. Ejek Fahri sambil menunjuk ke becak Dimas. Eka berjalan mendekat, lalu berbisik cukup keras agar terdengar. Kamu tahu nggak? Pacarku sekarang, dia bawa Pajero. Mobilnya besar, bersih, dingin. Beda jauh sama kamu yang bawa becak panas, sempit, dan penuh debu. Fahri mengambil kunci mobil dari sakunya, menggoyangkannya di depan wajah Dimas. Nih, lihat, Pajero. Bukan hasil mimpi, tapi nyata. Kira-kira kamu bisa beli? Atau cukup mimpi aja kayak biasanya? Dimas masih diam. Ia tahu, ini bukan waktu untuk membalas. Tapi hatinya menjerit. Ia ingin tertawa, namun bukan sekarang. Bukan di momen ini. Ia mengayuh becaknya perlahan pergi, meninggalkan 2 orang yang belum tahu bahwa mereka sedang mempermalukan orang yang salah. Tanpa mereka sadari, mobil yang tadi Fahri banggakan adalah milik orang yang mereka hina. Dan permainan baru saja dimulai. Dimas mengayuh becaknya menjauh dari tempat itu. Di wajahnya tidak tampak kemarahan, tidak pula kesedihan. Hanya senyum tipis yang menggantung, seolah sedang menahan gelombang badai yang meletup-letup di dalam dadanya. Tapi jauh di balik matanya yang tenang, ingatannya mulai membongkar luka lama yang belum sembuh. Ia teringat masa ketika ia dan Eka masih tinggal di kontrakan kecil. Dimas bekerja keras sebagai karyawan biasa di gudang logistik, pulang malam, bangun pagi, dan selalu membawa oleh-oleh kecil untuk istrinya. Saat itu hidup mereka sederhana, tapi penuh tawa. Atau setidaknya, Dimas mengira begitu. Namun ternyata, ketika uang tak lagi cukup untuk memenuhi gaya hidup Eka, cintanya pun ikut menguap. Rahasia demi rahasia terbongkar. Eka berselingkuh dengan Fahri, pria yang saat itu datang membawa janji manis dan mobil mewah.
Dimas dihancurkan oleh dua orang yang ia percaya. Dan sekarang, bertahun-tahun setelah perceraian itu, takdir mempertemukannya lagi dengan cara yang mengejutkan. Dimas menarik becaknya menuju sudut taman kota. Ia berhenti di bawah pohon rindang dan duduk di bangku kayu tua. Ia membuka botol air mineral dari tasnya dan meminumnya perlahan. Pikirannya kembali ke kejadian tadi. Bagaimana Eka menertawakannya. Bagaimana Fahri dengan pongah memamerkan mobil yang ironisnya adalah miliknya sendiri. Mobil itu milik Dimas. Beberapa minggu lalu, sahabatnya, Gilang, meminjam mobil tersebut untuk urusan keluarga. Dimas mengizinkan karena tahu mobilnya jarang dipakai. Tapi ia tak pernah menyangka bahwa Gilang meminjamkannya lagi kepada Fahri. Dan lebih tak disangka lagi, Fahri bahkan tak tahu kalau mobil itu bukan milik Gilang, tapi milik Dimas. Sebuah permainan yang sangat menarik sedang terbuka di hadapannya. Dan Dimas tahu, untuk memenangkan permainan ini, ia tak perlu membalas dengan kemarahan. Ia hanya perlu waktu dan kesabaran. Ia menatap langit. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya pelan. "Kau pertemukan aku dengan dua orang yang dulu membuatku jatuh. Mungkin ini waktunya, aku berdiri lebih tinggi dari sebelumnya." Di saat yang sama, ponsel Dimas berbunyi. Sebuah pesan masuk dari salah satu manajernya di kantor pusat. Proyek ekspansi ruko tahap kedua sudah siap. Lokasinya strategis, dekat dengan salon milik Eka. Apakah perlu saya lanjutkan akuisisinya? Dimas tersenyum. Tentu. Aku ingin memulainya secepat mungkin. Ia bangkit dari bangku taman, menaiki becaknya kembali, dan melaju perlahan. Hari itu, Dimas bukan sekadar menarik becak. Ia sedang menarik kembali kendali atas hidupnya. Dan perlahan-lahan, balasannya akan dimulai. Malam mulai turun, lampu-lampu jalan menyala satu persatu. Dimas baru saja memarkir becaknya di samping rumah kecil yang ia sewa untuk penyamarannya. Di dalam rumah itu, semua tampak sederhana. Meja kayu reyot, kasur tipis, kipas angin berdengung lirih. Tidak ada yang akan menyangka bahwa pria yang tinggal di sana sebenarnya memiliki rekening miliaran rupiah dan aset properti di berbagai kota. Dimas mengganti bajunya, lalu membuka laptop dari ransel kulit yang sudah usang warnanya. Ia membuka peta digital kota dan mengarahkan perhatian ke satu titik lokasi, salon milik Eka. Di seberangnya, terdapat deretan ruko kosong yang sudah lama ia incar. Dan kini, semua dokumen legal untuk membeli ruko itu telah siap. Dimas mengetik cepat ke manajernya. "Aku ingin ruko-ruko itu direnovasi secepatnya. Kita buka 3 unit sekaligus. Toko sembako, apotek, dan karaoke keluarga. Pastikan marketingnya gencar. Targetku sederhana. Aku ingin semua pelanggan salon Eka menyeberang jalan." Ia menutup laptop dan tersenyum kecil. Ini bukan balas dendam dengan kekerasan. Ini strategi sunyi yang mematikan. Ia akan menghancurkan dunia palsu Eka dengan cara yang paling elegan, menjatuhkan harga dirinya melalui kesuksesan yang tak terbendung. Keesokan harinya, Dimas kembali menarik becak seperti biasa. Tapi hari itu, ada satu hal berbeda. Ia berhenti di depan salon Eka. Tak lama kemudian, Eka keluar dengan gaya angkuhnya. Rambutnya digulung rapi, bibirnya merah menyala. "Hah, kamu lagi? Masih narik juga?" ujarnya sambil melipat tangan di dada. Dimas hanya tersenyum sopan. "Iya, Bu. Narik terus, biar bisa beli salon juga." Eka tertawa sinis. "Kamu? Salon? Ya ampun, kamu beli sisir aja mungkin masih mikir-mikir. Sudah deh, mending kamu ke pasar, narik ibu-ibu daripada ngelamun di sini." Dimas mengangguk pelan. Ia tidak membalas. Tidak perlu. Karena beberapa hari lagi, papan besar akan berdiri di seberang salon Eka. Grand opening ruko modern, pusat belanja dan hiburan terlengkap di kota ini. Sore harinya, Dimas kembali ke rumah, berganti pakaian, lalu mengambil mobilnya yang sesungguhnya. Bukan becak, bukan motor, tapi SUV mewah miliknya sendiri. Ia menuju lokasi proyek untuk memeriksa progres pembangunan. Para pekerja langsung menyapanya dengan hormat. Ia berdiri di sana, mengenakan kemeja putih bersih, kacamata hitam, dan sepatu kulit mengkilap. Wajahnya tampak sangat berbeda dari pria lusuh yang menarik becak pagi tadi. Di kejauhan,
Seorang wanita memperhatikan dari jendela lantai 2 salon. Matanya menyipit. Ia seperti mengenali sosok pria itu, tapi tidak bisa memastikan. Eka menggelengkan kepala. Ah, cuma mirip. Nggak mungkin dia. Dan itu adalah kesalahan pertama Eka. Dimas berjalan perlahan di antara para pekerja sambil tersenyum. Langkahnya pasti. Tujuannya jelas. Permainan sudah dimulai. Dan langkah balasan pertama sudah berjalan dengan sempurna. Papan besar itu akhirnya berdiri tegak di depan salon Eka. Warnanya merah mencolok, huruf-hurufnya besar dan tegas. Segera dibuka pusat bisnis hiburan terlengkap, karaoke, apot, toko sembako milik PT Dimas Makmur Sejahtera. Hari itu jalanan ramai. Pekerja berlalu lalang membongkar lantai lama dan mengganti dengan marmer kilap. Lampu sorot dipasang, spanduk warna-warni menghiasi sekeliling. Orang-orang yang lewat mulai bertanya-tanya dan mengambil foto. Eka yang sedang berdiri di balik meja salon hanya bisa melihat dengan kening berkerut. Ia berdiri dari kursi dan berjalan ke jendela. Apa-apaan ini? Kenapa harus tepat di depan salonku? Fahri masuk membawa kopi dan tersenyum santai. Tenang aja. Bisnis baru itu nggak akan bertahan lama. Lihat aja nanti. Salon kamu pelanggan setia semua. Kok? Eka tidak menjawab. Matanya masih tertuju pada nama pemilik papan proyek. PT Dimas Makmur Sejahtera. Ia mengernyit. Dimas? Kenapa namanya mirip banget? Ya? Fahri terkekeh. Nama Dimas itu banyak. Sayang. Nggak mungkin itu dia. Emang Dimas kamu dulu punya perusahaan? Eka tertawa dingin. Ya enggak lah. Beli sabun mandi aja dulu nunggu gajian. Perusahaan apanya? Namun tawa itu tidak berlangsung lama. 3 hari kemudian, grand opening dilakukan besar-besaran. Balon udara naik langit. MC membawakan acara dengan semangat, ratusan warga berkumpul. Ada diskon khusus belanja sembako, pemeriksaan kesehatan gratis di apotek, dan promo karaoke seru untuk keluarga. Para pelanggan salon Eka berbondong-bondong menyeberang jalan. Ada yang sekadar melihat-lihat, tapi kebanyakan langsung menyerbu ruko baru. Bahkan beberapa pelanggan tetap Eka memutuskan membatalkan janji potong rambut dan memilih ikut lomba nyanyi di karaoke sebelah. Di dalam salon, Eka duduk terdiam. Tangannya memegang cermin kecil, tapi tidak lagi memperhatikan wajahnya. Salah satu karyawannya masuk dan berbisik pelan. Maaf Bu, booking hari ini cuma 2 orang. Yang lainnya, pada pindah ke ruko sebelah. Eka mencengkram cermin di tangannya hingga jarinya memutih. Napasnya memburu. Ini pasti sabotase. Sementara itu, di ruang atas ruko baru, Dimas duduk santai sambil memandangi suasana dari balik jendela kaca. Di tangannya ada secangkir teh hangat dan senyum tipis di wajahnya. Ia tidak perlu berkata apa-apa. Pelanggan Eka datang sendiri ke tempatnya. Dan ini baru permulaan. Bukan hanya bisnis Eka yang akan runtuh. Harga dirinya pun, satu persatu, akan terkikis sampai habis. Karena senjatanya kali ini, bukan emosi, bukan amarah, tapi strategi, ketenangan, dan satu nama besar yang diam-diam kini menguasai segalanya. Dimas. Suatu sore, Fahri mengajak Eka jalan-jalan keliling kota. Ia ingin menghibur Eka yang mulai terlihat kesal karena sepinya salon dalam beberapa hari terakhir. Mereka menaiki mobil Pajero putih yang selalu dibanggakan Fahri di hadapan banyak orang. Sepanjang jalan, Fahri bercerita tentang karirnya, membual soal gajinya yang besar, koneksinya dengan orang-orang penting, dan bagaimana ia akan membawa Eka ke level hidup yang lebih tinggi. Kita tinggal tunggu waktu aja ya, sayang. Sebentar lagi aku dapat posisi strategis di kantor. Kalau udah, kita bisa pindah ke rumah mewah. Gak perlu mikirin saingan kayak ruko seberang itu, ucap Fahri dengan bangga sambil mengelus setir mobilnya. Eka hanya tersenyum tipis. Wajahnya masih menyimpan tanda tanya. Beberapa kali ia memperhatikan emblem kecil di dalam mobil. Ada logo kecil yang terlihat asing, serta gantungan kunci yang terukir inisial DMS. Sayang, ini mobil kamu beli sendiri, kan? Tanya Eka tiba-tiba. Fahri agak terkejut. Ia mengerling sekilas, lalu cepat-cepat tersenyum. Oh, iya. Maksudnya, mobil ini awalnya aku pinjam sih. Tapi nanti juga jadi milik pribadi. Gampang. Sekarang pun aku bebas pakai.
Pinjam dari siapa? Tanya Eka. Suaranya dingin dan pelan. Dari temen aku. Namanya Gilang. Tapi dia juga udah bilang aku bisa pakai sepuasnya. Lagian mobil dia nggak pernah dipakai. Eka mengangguk. Namun pikirannya bekerja cepat. Nama Dimas, papan ruko, inisial di gantungan kunci, dan Gilang. Semua itu perlahan membentuk satu dugaan yang tidak bisa ia abaikan. Ia tidak ingin gegabah. Tapi hatinya mulai diliputi rasa takut. Sementara itu, Dimas sedang berada di dalam kantor rukonya. Ia sedang menerima laporan dari Gilang, sahabatnya yang meminjamkan mobil itu kepada Fahri tanpa tahu bahwa Fahri adalah bagian dari masa lalu Dimas. Gue baru sadar, bro. Fahri itu cowok yang sama kayak yang dulu ngerebut istri lo. Ujar Gilang dengan nada panik. Dimas hanya tertawa pelan. Tenang. Gue udah tahu dari awal. Gilang membelalakan mata. Lo sengaja. Gue pengen lihat sampai sejauh mana mereka bisa pura-pura. Sampai sejauh mana mereka berani menginjak orang yang mereka kira paling rendah. Biar nanti saat gue tarik semua topengnya, mereka jatuh dari tempat yang paling tinggi. Dimas menatap keluar jendela. Di kejauhan, terlihat mobil Pajero miliknya melaju perlahan membawa dua orang yang dulu menghancurkannya. Ia menghela napas panjang. Mobil itu jadi saksi betapa lucunya dunia. Yang dulunya meninggalkan karena aku dianggap miskin. Sekarang malah pamer mobil yang mereka nggak tahu siapa pemilik aslinya. Senyumnya kembali terukir. Dan mereka nggak sadar, mereka sedang mengantar diri sendiri ke jurang. Hari itu, langit terasa redup. Tapi di hati Dimas, cahaya mulai membesar. Cahaya kemenangan yang perlahan mendekat. Dan kejutan demi kejutan, baru akan dimulai. Hari Minggu yang cerah, Eka bersolek lebih cantik dari biasanya. Gaun pastel membalut tubuhnya, make up tebal menutupi wajah yang sedang dirundung kecurigaan. Tapi hari itu, ia menepis semua prasangka. Karena Fahri berjanji akan membawanya ke acara penting, lamaran. Fahri ingin memperkenalkan Eka kepada keluarganya secara resmi. Ia ingin membuktikan bahwa ia serius, dan bahwa hidup mewah sudah di depan mata. Sebelum berangkat, Fahri membuka pintu mobil Pajero sambil tersenyum lebar. Naik, calon istri pengusaha besar. Eka tersenyum, meski tak semantap biasanya. Namun tetap saja, ia melangkah masuk ke mobil, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka tiba di restoran mewah yang sudah dihias elegan. Di dalam ruangan, beberapa kerabat Fahri sudah hadir. Eka duduk di sisi Fahri, pura-pura bahagia di tengah suasana hangat yang tidak ia rasakan. Namun semuanya berubah saat seorang pria masuk dengan langkah tenang dan senyum misterius. Pria itu mengenakan setelan jas rapi, jam tangan mahal di pergelangan tangan kirinya, dan memegang map hitam tipis di tangan kanan. Eka menoleh, dan matanya membelalak. Nafasnya tercekat. Wajah itu tak mungkin ia lupakan. Dimas. Semua kepala menoleh ke arah pria yang baru masuk. Fahri bangkit berdiri. Ini, siapa kamu? Dimas tersenyum sopan. Saya yang membiayai seluruh acara ini. Pemilik restoran ini juga saya. Dan ya, mobil yang kalian tumpangi ke sini, itu juga milik saya. Ruangan langsung hening. Semua mata membelalak. Apa maksudmu? Suara Fahri meninggi. Dimas membuka mapnya dan mengeluarkan fotokopi BPKB mobil, sertifikat restoran, dan kartu kepemilikan properti yang ia serahkan kepada keluarga Fahri. Mobil yang kamu pamerkan, restoran tempat kamu lamaran, bahkan kantor tempat kamu bekerja. Semua ada di bawah naungan perusahaan saya. Dimas menatap langsung ke mata Fahri. Kau bukan siapa-siapa. Fahri, kau hanya penumpang dalam hidup yang kau klaim milikmu. Wajah Fahri memucat. Ia tergagap, lalu mencari alasan. Saya cuma numpang sebentar. Saya nggak tahu ini. Dimas menoleh ke Eka, yang kini menunduk malu. Dan kamu, Eka, yang dulu meninggalkanku karena merasa aku bukan apa-apa. Sekarang kamu datang ke tempat yang semua isinya adalah milikku. Eka menitikkan air mata. Tangannya gemetar. Dimas, maafkan aku. Aku nggak tahu. Tapi Dimas menegakkan tubuhnya. Maaf? Dulu kamu tertawa saat aku narik becak. Sekarang kamu menangis saat aku berdiri di atas semuanya.
Dunia berputar, Eka. Tapi sayangnya, kalian terlalu sibuk menatap ke bawah, sampai tak sadar saat yang kalian injak mulai naik. Ia berbalik, berjalan perlahan menuju pintu keluar. Semua tamu terdiam, hanya terdengar suara langkah sepatunya yang mantap dan penuh wibawa. Di luar restoran, Dimas masuk ke mobil mewahnya sendiri. Mobil yang sama yang digunakan Fahri untuk pamer harga diri. Ia menyalakan mesin, lalu tersenyum ke arah kaca spion. Satu keping puzzle sudah terpasang. Dan kepuasan baru saja dimulai. Malam setelah kejadian lamaran, berita tentang aib Fahri dan Eka menyebar cepat. Foto-foto mereka yang tertunduk malu di restoran mewah beredar di grup-grup WhatsApp keluarga. Beberapa bahkan masuk ke media sosial lokal, dibagikan oleh tamu-tamu yang diam-diam merekam momen tersebut. Keesokan harinya, salon Eka sepi total. Tidak ada satupun pelanggan yang datang. Seorang pegawai bahkan mengundurkan diri karena malu bekerja di tempat yang dimiliki wanita yang menipu demi gaya hidup. Eka duduk di kursinya, menatap kosong ke arah kaca. Rambutnya berantakan, make up masih menempel meski sudah luntur karena air mata semalam. Pintu salon berderit. Fahri masuk tergesa-gesa, wajahnya kusut, dasinya terlepas, dan keringat membasahi kemeja. "Aku dipecat," katanya sambil duduk lemas di sofa tunggu. Eka menatapnya dengan dingin. Tidak ada kejutan di wajahnya. Seolah semua ini adalah akhir yang sudah lama ia duga, tapi selalu ia hindari. "Kantor udah tahu semuanya. Mereka nggak mau punya hubungan lagi sama aku," katanya. "Kredibilitasku hancur. Gaji terakhirku bahkan dipotong." Eka tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu berdiri dan berjalan ke arah jendela. Di seberang jalan, ruko milik Dimas tampak makin ramai. Toko sembakonya penuh antrean. Apoteknya dikunjungi warga yang mencari obat murah. Dan karaoke keluarga di lantai 2 terdengar ramai dengan tawa dan nyanyian. Semua yang dulu dianggap remeh, kini menjadi pusat perhatian. Eka menggigit bibirnya. Matanya mulai memerah lagi. "Dulu," katanya lirih, "aku tinggal bersama pria yang tiap malam pulang dengan peluh di wajah, tapi selalu membawa senyum dan makanan untukku. Aku mengira itu bukan cukup. Aku mengira uang dan kemewahan lebih penting." Fahri menatap Eka. "Jadi kamu nyesel?" Eka menoleh dengan mata tajam. "Bukan nyesel. Tapi sekarang aku sadar, aku bukan cuma kehilangan orang baik. Aku kehilangan laki-laki yang akhirnya berdiri paling tinggi, di atas semua orang yang dulu menginjaknya." Tak lama kemudian, pintu salon kembali terbuka. Seorang pria tua dengan tongkat masuk. Ia berjalan pelan sambil menatap sekeliling. "Maaf, ini salon milik Ibu Eka?" tanyanya. Eka mengangguk. "Iya, saya sendiri." Pria itu menghela napas. "Kalau begitu, saya ingin menyampaikan sesuatu. Saya disuruh oleh Pak Dimas untuk menyampaikan kabar bahwa semua tenan seberang jalan sedang memberikan promo bagi warga sekitar. Beliau bilang, siapa tahu Ibu Eka dan suami ingin mampir." Eka tercekat. Fahri terdiam. "Suami?" gumamnya lirih. "Kami belum menikah." Pria tua itu tersenyum. "Oh, maaf. Saya kira sudah. Soalnya kalian sering berdua di mobil milik beliau." Eka menunduk dalam. Tangannya mengepal. Setelah pria itu pergi, Eka duduk kembali. Ia menatap Fahri, lalu ke arah cermin. "Kita dihina secara halus, pakai kebaikan. Dan itu lebih menyakitkan daripada semua cacian yang pernah kita lontarkan." Fahri tidak menjawab. Ia hanya diam, menyadari bahwa segala kebohongan dan kesombongan yang mereka bangun, kini runtuh dalam diam. Dan Dimas tidak membalas dengan kata-kata. Ia membalas dengan kenyataan. Dan itu adalah karma yang tak bisa disangkal siapapun. Pagi itu Dimas kembali menarik becaknya seperti biasa. Ia mengenakan kemeja kusam dan topi lusuh, menyusuri jalanan kota yang sudah mulai padat. Walau kini ia pemilik beberapa usaha sukses, Dimas masih menyempatkan diri turun ke jalan. Bukan untuk uang, bukan pula karena terpaksa, tapi karena ia ingin mengingat siapa dirinya yang sebenarnya. Pria sederhana yang dulu dijatuhkan oleh cinta palsu dan dikhianati oleh orang-orang yang ia percaya. Di persimpangan pasar, seorang anak kecil bersama ibunya melambai memanggil becak. Dimas menghentikan kayuhannya.
"Pak, bisa antar ke klinik sebelah taman kota?" tanya si ibu dengan suara pelan. Dimas tersenyum. "Ayo, silakan naik." Mereka pun melaju pelan. Anak kecil itu tertawa-tawa di belakang. Dimas tersenyum lebar, merasakan angin menerpa wajahnya. Bukan rasa hina yang ia rasakan, justru ketenangan yang sulit didapat dari ruang kantor ber-AC atau setumpuk laporan bisnis. Sesampainya di tujuan, si ibu mengeluarkan uang 2 ribuan yang terlipat rapi. "Maaf ya, Pak, cuma ini yang saya punya." Dimas menatapnya sebentar, lalu menggeleng pelan. "Tidak usah, Bu. Saya yang berterima kasih sudah diizinkan mengantar." Mereka terkejut. Tapi ibu itu tersenyum dan mengangguk penuh rasa hormat. "Terima kasih ya, Pak. Semoga rezekinya lancar." Dimas kembali mengayuh becaknya. Namun kali ini dengan dada yang hangat. Di kejauhan, ia melihat sosok yang familiar sedang berdiri di halte. Eka. Rambut Eka tidak lagi disanggul anggun. Wajahnya tanpa make up. Pakaian yang ia kenakan sederhana, dan di tangannya ada tas jinjing plastik berisi beberapa dokumen. Ia tampak lelah, tertekan. Bukan lagi Eka yang dulu tinggi hati dan penuh cemoohan. Dimas melambatkan laju becaknya. Tanpa ia sangka, Eka pun melihat ke arahnya. Mata mereka bertemu. Eka terkejut. Tapi kali ini ia tidak membuang muka. Ia tetap menatap, penuh keraguan, lalu melangkah mendekat. "Dimas?" panggilnya pelan. Dimas menahan becaknya. Tak menjawab. "Boleh aku numpang?" Seketika dia membentang di antara mereka. Tapi Dimas hanya mengangguk singkat. Eka naik ke becak tanpa kata. Duduk diam, menunduk, memeluk tas plastiknya erat-erat. Dimas mulai mengayuh. Tak ada pembicaraan. Hanya suara roda becak dan angin yang menyapu jalan. Setelah beberapa menit, Eka akhirnya berkata, lirih dan patah. "Aku sudah kehilangan semuanya." Dimas tidak menjawab. Ia terus mengayuh. Salon sepi. Fahri pergi. Katanya mau cari kerja di luar kota. Masih tak ada jawaban. "Dimas, kamu bahagia sekarang?" Dimas berhenti di bawah pohon besar. Ia menoleh ke arah Eka, lalu berkata tenang. "Bahagia bukan karena membalas, tapi karena aku tahu, aku tidak perlu menjadi seperti kalian untuk membuat kalian hancur." Eka meneteskan air mata. Ia menggigit bibir. "Aku salah." Dimas menghela napas. Ia menatap jalan di depan. "Kamu bukan salah. Kamu hanya tamak. Dan tamak selalu berujung kehilangan." Ia kembali mengayuh, dan Eka tak mampu menahan tangisnya. Hari itu, di atas becak tua yang dulu ia hina, Eka belajar arti sebuah penyesalan. Dan Dimas, ia tak menertawakan. Ia tak menyindir. Karena pelajaran terbaik adalah ketika seseorang menyaksikan sendiri bagaimana hidup menjatuhkannya di tempat yang paling ia remehkan. Sore itu langit tampak gelap. Awan menggantung berat seperti menyimpan rahasia yang siap tumpah kapan saja. Di dalam salah satu ruko miliknya, Dimas berdiri di depan kaca besar, memandangi jalanan yang mulai sepi. Matanya tertuju pada salon Eka di seberang, yang kini papan namanya sudah kusam, tirainya robek, dan lampunya tak lagi menyala terang. Satu demi satu pelanggan hilang. Satu demi satu orang yang dulu memuji Eka kini berbalik menjauh. Nama baiknya lenyap. Harga dirinya terkikis oleh kenyataan yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Di ruang tunggu ruko, Gilang datang membawa berkas kerja sama baru. "Bro, 2 investor baru masuk. Mereka tertarik buka kafe dan butik di 2 ruko sisa. Kalau semua jalan sesuai rencana, kamu bakal pegang semua sisi jalan ini." Dimas mengangguk pelan. "Bagus. Bikin tempat ini jadi pusat kota baru. Biar setiap orang yang lewat, harus lihat hasil dari seseorang yang dulu mereka hina." Gilang menatap Dimas sebentar. "Lo masih sakit hati?" Dimas tersenyum. Senyum yang datar, tapi dalam. "Dulu aku sempat hancur. Tapi sekarang, yang sakit hati bukan aku. Mereka. Karena mereka pikir aku akan jatuh selamanya. Tapi justru aku naik lebih tinggi, dan mereka harus melihat itu setiap hari." Malam itu, Dimas mengadakan peresmian ekspansi usahanya. Acara besar. Lampu sorot menari-nari di langit.
Undangan penuh oleh tokoh penting, influencer lokal, dan media. Musik menggema, balon-balon beterbangan, makanan gratis disediakan untuk warga. Eka datang diam-diam. Mengenakan kerudung tipis dan masker, ia berdiri di kejauhan. Di sampingnya, Fahri muncul. Ia kembali. Tapi bukan sebagai pasangan. Kini ia hanya laki-laki yang mencari belas kasihan. Aku dengar dia mau buka cabang karaoke baru di Semarang, ucap Fahri lirih. Eka hanya mengangguk. Matanya terus menatap Dimas yang sedang berdiri di atas panggung, memegang mikrofon dan menyapa tamu dengan ramah. Tiba-tiba Dimas menoleh, dan mata mereka bertemu. Sesaat, waktu seakan berhenti. Dimas mengangkat tangan dan melambaikan salam ke arah penonton. Semua bertepuk tangan. Tapi di balik itu, Eka tahu, lambaian itu untuk dirinya. Sebuah isyarat dingin bahwa semuanya kini ada di tangan Dimas. Panggung itu, cahaya itu, tepuk tangan itu, semuanya dulu milik mimpi Eka. Kini, semua ada di kaki pria yang dulu ia tinggalkan di jalanan. Dan tak ada yang bisa ia lakukan selain berdiri dan menyaksikan dari jauh. Karena kadang, balas dendam yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata tajam atau bentakan keras. Tapi ketika seseorang yang pernah kau remehkan, kini menjadi seseorang yang tak bisa kau jangkau bahkan dengan tangan penuh penyesalan. Beberapa hari setelah acara peresmian besar-besaran itu, kehidupan Dimas berjalan seperti biasa. Ia kembali ke kantor pusat, mengelola seluruh cabang usahanya, meninjau perkembangan bisnis, dan terus menyusun rencana ekspansi ke kota-kota besar lainnya. Namun, di sisi lain jalan, hidup Eka dan Fahri justru berbalik arah. Fahri kini bekerja sebagai sopir freelance ojek online. Mobil yang dulu ia banggakan sudah ditarik Lea Sing. Sementara Eka, yang dulunya mengatur jadwal pelanggan salon dengan suara tinggi, kini berdiri di kios kecil pinjaman tetangga, menjual camilan dan kopi sachet. Setiap sore, dari balik kios, Eka menatap ruko-ruko Dimas yang terus ramai. Wajahnya kini bukan lagi wajah wanita sombong, melainkan wajah seseorang yang baru saja disadarkan oleh kehidupan, bahwa yang bersinar belum tentu abadi, dan yang redup belum tentu hancur. Suatu sore, ketika langit mendung dan gerimis mulai turun, Eka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berat bagi harga dirinya. Ia menyeberang jalan, menuju ruko utama milik Dimas. Langkahnya pelan, tubuhnya gemetar, tapi wajahnya menahan malu dengan kuat. Ia mengetuk pintu kaca. Seorang pegawai membukakan pintu dan menyilakannya masuk. Dimas yang sedang berbincang dengan tim pemasarannya, menoleh. Ia terdiam sejenak saat melihat siapa yang datang. Ruangan langsung hening. Eka, ucapnya pelan. Eka berdiri di ambang pintu dengan tangan mengepal di dada. Aku ingin bicara. Hanya sebentar. Dimas mengangguk. Ia memberi isyarat kepada timnya untuk keluar. Kini hanya mereka berdua di ruangan. Eka melangkah masuk. Matanya tak berani menatap langsung. Aku tahu aku bukan siapa-siapa untuk datang ke sini. Tapi aku cuma ingin minta maaf. Dimas tetap diam. Aku dulu terlalu buta. Mengejar gemerlap, meninggalkan yang tulus. Aku pikir, kamu gak akan pernah jadi apa-apa. Tapi ternyata, aku yang gak jadi siapa-siapa sekarang. Eka akhirnya menatap langsung ke mata Dimas. Aku gak minta balikan. Aku cuma ingin kamu tahu, kamu menang. Bukan cuma sebagai pria sukses, tapi sebagai manusia. Dimas menatapnya lama, lalu berdiri dan berjalan ke arah jendela. Hujan mulai turun, tipis, menelusup perlahan di luar sana. Kamu tahu, Eka, ucap Dimas dengan suara tenang. Aku nggak pernah ingin menang. Aku cuma ingin jadi versi terbaik dari diriku, tanpa harus menjatuhkan orang lain. Eka menahan tangis. Aku yang menjatuhkan diriku sendiri. Dimas menoleh, matanya tajam tapi tidak marah. Dan mungkin, itu pelajaran yang harus kamu alami sendiri. Ia mengambil payung dari rak dan menyerahkannya ke Eka. Pulanglah. Hujan terlalu dingin untuk orang yang sedang rapuh. Eka memegang payung itu dengan tangan gemetar. Terima kasih. Dimas tidak menjawab. Ia kembali ke mejanya, membuka berkas laporan, dan tak lagi menatap Eka. Eka melangkah pergi, payung di tangan, air mata menetes satu persatu. Di bawah hujan,
Ia berjalan menyusuri jalan yang dulu sering ia lewati dengan kepala tegak. Kini kepalanya tertunduk, karena dunia benar-benar telah berbalik. Dan kini ia berada di sisi yang dulu ia injak dengan sombong. Beberapa minggu telah berlalu sejak pertemuan terakhir mereka. Kota mulai berganti musim, hujan kini turun lebih sering, membasahi jalan-jalan yang penuh cerita. Ruko milik Dimas semakin ramai. Orang-orang mulai mengenalnya bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tetapi sebagai sosok yang rendah hati, murah senyum, dan dermawan. Setiap pagi, Dimas masih menyempatkan diri menarik becaknya. Meski kini ia memiliki belasan kendaraan mewah dan sopir pribadi, ia tidak pernah lupa akan rasa lelah di jalan, rasa sabar menghadapi ejekan, dan rasa syukur saat menerima Rp2.000 dari penumpang pertama. Di sudut jalan yang lain, kios kecil tempat Eka berjualan pun mulai hidup. Beberapa warga yang kasihan sering mampir membeli jajanan. Eka tak lagi bermake up tebal. Suaranya tak lagi tinggi. Ia lebih sering tersenyum meski getir. Satu demi satu, ia mencoba memperbaiki hidup yang ia hancurkan sendiri. Suatu siang, langit cerah dan angin bertiup lembut. Dimas sedang duduk di bangku taman kota setelah mengantar anak-anak sekolah dengan becaknya. Ia menikmati roti dan kopi dari warung dekat taman. Tiba-tiba, seorang gadis kecil menghampiri. "Om, boleh aku duduk di sini?" Dimas tersenyum dan mengangguk. Gadis itu duduk sambil membuka bekal makanannya. Tak lama, seorang wanita mendekat, membawa 2 gelas teh dalam plastik. Wanita itu menatap Dimas dan terkejut. Dimas menoleh. Sosok itu membuatnya terdiam sejenak. Rani adalah teman lamanya. Dulu mereka hanya sekadar kenal di sekolah, tapi kini wanita itu tampak berbeda. Sederhana, sopan, dan wajahnya penuh ketenangan. "Aku lihat kamu beberapa kali narik becak. Aku nggak tahu, kamu ternyata Dimas yang itu, yang sekarang punya ruko dan bisnis besar." Dimas tertawa kecil. "Ya, aku juga nggak nyangka, hidup bisa mutar kayak roda." Rani duduk di bangku, menemani Dimas dan gadis kecilnya. "Kamu masih sendiri?" tanya Dimas hati-hati. Rani mengangguk. "Sudah lama ditinggal. Tapi aku bahagia. Masih punya anak, masih bisa kerja, masih bisa hidup." Dimas menatap langit biru di atas mereka. Kadang hidup memang menghancurkan kita dulu, supaya kita bisa melihat siapa yang tetap bertahan di samping kita, dan siapa yang pergi saat semua hancur. Rani tersenyum. Dan kadang, hidup mengantar orang-orang baik kembali ke jalannya. Mereka tertawa bersama. Sementara itu, di seberang taman, Eka berdiri mematung. Ia melihat Dimas duduk bersama Rani dan anak kecil itu. Bukan perasaan iri yang muncul, melainkan penyesalan yang lebih dalam. Dulu ia punya semuanya, tapi ia buang karena buta akan harta. Dan sekarang, meski Dimas bukan miliknya lagi, ia merasa bangga. Karena pria yang dulu ia rendahkan, kini tumbuh menjadi seseorang yang jauh lebih mulia dari yang bisa ia bayangkan. Ia pun melangkah pergi, membawa harapan baru. Bukan untuk kembali memiliki Dimas, tapi untuk mulai memperbaiki hidupnya sendiri, dengan cara yang benar. Karena ada cerita yang tidak harus diakhiri dengan memiliki. Cukup disesali, dan dijadikan pelajaran. Dan itu adalah akhir yang belum selesai. Matahari terbenam perlahan di ujung kota. Cahaya oranye menyapu langit, menumpahkan warna keemasan di atas atap-atap rumah dan bangunan. Ruko-ruko milik Dimas mulai menutup satu persatu. Karyawan menyapa pelanggan terakhir dengan senyum ramah, dan musik dari karaoke lantai 2 terdengar perlahan mengecil. Di lantai 3, di sebuah ruangan dengan jendela besar menghadap jalan utama, Dimas duduk sendirian. Di hadapannya sebuah laptop terbuka, menampilkan laporan keuangan bulan itu. Angka-angka terus bergerak naik. Semua berjalan sempurna. Namun malam ini Dimas tidak tersenyum karena angka. Ia tersenyum karena damai. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari Gilang. "Bro, kamu benar. Balas dendam paling manis itu bukan menghancurkan, tapi menunjukkan bahwa kita bisa berdiri lebih tinggi, tanpa menginjak siapapun." Dimas membalas, singkat. "Ya, karena mereka akan hancur sendiri oleh kesombongannya." Ia menutup laptop dan berdiri. Dari jendela, ia melihat Eka berjalan menyusuri trotoar dengan langkah tenang.
Di tangan kanannya ada 2 kantong belanja plastik. Wajahnya tampak lelah, tapi bukan lelah yang putus asa. Ada ketenangan di sana, ketegaran. Dimas tahu, Eka sedang berusaha bangkit. Ia tidak tahu apakah akan berhasil, tapi setidaknya, Eka kini tahu arti dari rendah hati yang sesungguhnya. Beberapa anak kecil tertawa melewati jalan depan ruko. Mereka mengejar balon, bermain dengan bebas. Salah satu dari mereka berlari ke arah Dimas dan melambai. "Om Dimas, besok aku nyanyi lagi di karaoke ya?" Dimas tertawa dan melambaikan tangan. "Siap, jangan lupa latihan." Anak itu tertawa dan berlari kembali ke teman-temannya. Di momen itu, Dimas sadar, dunia yang dulu penuh ejekan, kini menjadi tempat di mana ia dihormati, disapa dengan senyum, dan dikenal bukan karena kekayaan, tapi karena sikap dan hati. Ia keluar dari ruangan, menuruni tangga, dan berjalan menuju becaknya yang masih terparkir di samping ruko. Becak itu kini tidak lagi menjadi simbol ejekan. Becak itu telah menjadi lambang kemenangan. Sebuah perjalanan dari jatuh ke bangkit, dari dihina menjadi dihargai. Ia duduk sebentar di atas becaknya, menatap langit yang perlahan gelap. Angin malam menyapa lembut wajahnya. Hatinya penuh. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya pelan. "Aku pernah diremehkan, tapi kau angkat aku tanpa harus merendahkan." Ia menatap ke depan. Jalan masih panjang, tapi kini, ia tahu jalannya. Karena ia telah memenangkan peperangan terbesar, peperangan melawan dendam, kesombongan, dan luka masa lalu. Dan ia menang, tanpa harus menginjak, tanpa harus membalas dengan kebencian, tanpa harus kembali ke masa lalu. Karena masa depan telah menunggunya dengan tenang. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kehidupan selalu berputar. Hari ini kita berada di bawah, bukan berarti selamanya kita akan di sana. Dan ketika kita berada di atas, jangan pernah meremehkan orang lain yang sedang berjuang. Karena bisa jadi, orang yang kita hina hari ini adalah orang yang akan berdiri lebih tinggi dari kita esok hari. Dimas menunjukkan bahwa balas dendam terbaik bukan dengan amarah, tapi dengan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Ia tidak perlu mencaci, tidak perlu membalas dengan kebencian. Ia hanya cukup membuktikan bahwa ia bisa berhasil, dengan kerja keras, kesabaran, dan ketulusan. Sementara Eka dan Fahri menjadi contoh nyata bahwa kesombongan dan keangkuhan hanya membawa kita menuju kehancuran. Karena tidak ada yang lebih menyakitkan dari melihat orang yang dulu kita remehkan, kini berdiri di tempat yang tak lagi bisa kita jangkau. Cerita ini adalah fiktif dan disusun sedemikian rupa agar terasa seperti nyata. Tujuannya bukan untuk menyinggung siapapun, melainkan untuk memberikan pelajaran hidup dan menginspirasi penonton agar tidak menilai seseorang dari penampilan luarnya saja. Terima kasih telah menonton. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like video ini. Tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling menyentuh hatimu. Subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Dan bagikan video ini ke teman-temanmu, supaya lebih banyak orang yang bisa mengambil hikmahnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih dan salam hangat.